Halo teman-teman semua, terkait dengan praktik klinik atau PKL Obstetric Nursing Care yang akan dilaksanakan mulai hari Senin depan, maka saya akan memberikan beberapa pembekalan kepada teman-teman. Saya rasa ini tidak perlu diberikan secara langsung karena itu akan saya berikan menggunakan video ini. Oke, jadi praktik klinik obstetrik nursing akan dilaksanakan tanggal 13 November sampai tanggal 2 Desember. Untuk jadwal praktiknya itu ada 3 gelombang, jadi teman-teman akan turun per gelombang. Gelombang 1 itu tanggal 13 sampai 18 November, gelombang 2 tanggal 20 sampai 25 November, gelombang 3 tanggal 27 November sampai tanggal 2 Desember. Untuk warna praktiknya sendiri, untuk angkatannya teman-teman ini ada 4 rumah sakit yang kita gunakan. Yang pertama Rumah Sakit Dr. Asmir Salatiga. Jadi saya sudah tentukan ketuanya ya teman-teman ya. Mohon untuk ikhlas menerima siapapun ketua kelompoknya. Untuk kelompok rumah sakit atau yang kita namakan kelompok besar, ketua untuk Rumah Sakit Dr. Asmir adalah Rislon. Untuk Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi Yogyakarta, ketuanya adalah Ahmad. Untuk Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi, ketuanya adalah Militia. Dan Rumah Sakit Dr. Cipto Semarang, ketuanya adalah Nicholas Yosefan. Pembagian kelompoknya sendiri, minggu pertama itu ada 4 kelompok. Kelompok yang sudah pernah saya share, tetapi ada beberapa pergantian nama, ada 2 atau 3 orang karena tabrakan dengan mata kuliah yang lain, sehingga saya akan memberikan jadwal yang baru setelah ini. Kalau minggu kedua itu kelompok 5 sampai 8 dan minggu ketiga itu kelompok 9 sampai 11. Nah, sebagai catatan ada 5 sampai 12 orang per gelombang sesuai kuota di wahana praktik. Jadi kalau misalnya ada yang mendapatkan rumah sakit yang hanya 5 orang saja per kali turun, itu berarti rumah sakitnya yang diminta untuk 5 orang saja. Jadi kita memberikan kuota itu sesuai dengan yang diminta oleh rumah sakit. Lalu yang kedua, satu gelombang hitungannya adalah 1 minggu. Kita menggunakan 6 hari kerja, namun teman-teman akan mengikuti shift-shiftan atau jadwal sesuai dengan yang berlaku di rumah sakit. Lalu yang terakhir terkait dengan kuota kelompok sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk kelompok kecil atau kelompok yang akan turun per minggu, ada 11 kelompok totalnya dengan nama-nama ketua kelompok seperti yang tampil pada slide ini. Mohon teman-teman dengan ikhlas menerima dan mengemban tugas ini sebagai ketua kelompok, mengkoordinator atau mengkoordinir semua teman-teman kelompoknya supaya bisa selesai dengan baik. Ini jadwal praktik klinik yang terbaru, ada beberapa nama yang kemudian kita keluarkan karena tidak 100% mengikuti praktikum maupun tidak 100% mengikuti teori sesuai dengan aturan. Nah, ada beberapa yang kemudian kita tukar juga karena tabrakan. Mohon diamati lagi ya teman-teman ya. Nah, di rumah sakit metode belajarnya ada 3, yaitu pre dan post conference. Ini teman-teman wajib lakukan. Biasanya di rumah sakit itu pre dan post itu setiap pagi dan juga setiap sore atau setiap awal shift dan akhir shift. Tetapi teman-teman menyesuaikan dengan bimbingan dari CI. Yang kedua adalah penugasan klinik mandiri. Jadi teman-teman hanya punya satu tugas di sana untuk ASKEP maupun LP. Yang pertama adalah membuat satu laporan ASKEP dan juga membuat satu laporan pendahuluan terkait dengan kasus tersebut. Misalnya teman-teman mendapatkan kasus kehamilan atau misalnya teman-teman mendapatkan kasus persalinan, maka buatlah satu laporan pendahuluan terkait dengan persalinan, misalnya persalinan spontan. Lalu buat ASKEP-nya sesuai dengan yang diberikan oleh CI. Yang terakhir adalah melakukan observasi tindakan keperawatan. Jadi ada beberapa list dari observasi tindakan yang teman-teman harus penuhi. Jadi karena ini waktunya hanya 1 minggu, jadi teman-teman mungkin tidak akan di-rolling ke ruangan selanjutnya. Kenapa? Karena di obstetrik itu, maternitas itu kan ada beberapa ruangan. Dimulai dari poli kandungan, dari ruang bersalin atau ruang VK, sampai pada ruang postpartum. Nah, kami berharap kami sudah melakukan apersepsi dengan Bapak Ibu CI, teman-teman hanya akan diberikan pada satu ruangan saja. Jadi waktunya cukup untuk membuat satu ASKEP.
Jadi misalnya teman-teman sudah ditempatkan di ruang VK, teman-teman akan di ruang VK saja selama 1 minggu. Nah, yang ruangan yang lain teman-teman akan dapatkan nanti ketika mata kuliah selanjutnya itu ginekologi. Jadi yang harus teman-teman amati adalah minimal 85% dari yang ada di ruangan tersebut. Selanjutnya terkait evaluasi dan penilaian, saya harap teman-teman bisa melakukan atau membaca lagi supaya bisa dipahami ya. Ada beberapa hal atau komponen yang akan dievaluasi dari teman-teman semua. Yang pertama terkait dengan keterampilan klinis. Keterampilan klinis ini hanya terkait dengan LP, LK, dan target pengamatan. Nah teman-teman, sebenarnya target pengamatan ini teman-teman hanya perlu observasi. Tetapi misalnya di rumah sakit teman-teman dimintai tolong atau dipercaya boleh melakukan tindakan-tindakan tertentu di bawah supervisi perawat, mbak perawat, maka silahkan lakukan. Cari pengalaman sebanyak mungkin. Begitu. Tetapi target utama teman-teman hanyalah observasi. Ada beberapa pengalaman ketika teman-teman mahasiswa sebelumnya menggunakan alasan bahwa kami hanya observasi sehingga akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa di rumah sakit. Itu juga tidak boleh. Jadi teman-teman harus pintar-pintarnya kalau misalnya dipercaya ya lakukan saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Mbak perawat di sana. Sekecil apapun itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua adalah keterampilan akademik. Ini terkait dengan bimbingan LP dan ASKEP, ketepatan berargumentasi selama responsi, mungkin teman-teman akan diresponsi oleh dosen atau diresponsi oleh CI. Lalu ada jurnal harian. Lalu komunikasi, saya berharap komunikasinya bisa diterapkan dengan efektif teman-teman. Apapun masalahnya, apapun moodnya teman-teman saat itu, kalau di depan perawat, kalau di depan pasien, di depan teman-teman, tolong berikan komunikasi yang asertif. Oke, selanjutnya adalah sikap. Sikap ini paling penting teman-teman. Kami memang menilai dari tingkat kognitif, pengetahuan, keterampilan juga, tetapi sikap itu adalah salah satu yang membuat tidak akan bergunanya pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan dan keterampilannya bagus tapi sifatnya jelek, itu percuma. Jadi tolong lihat dan pastikan sikapnya teman-teman itu sudah bagus. Yang dimaksud sikap ini adalah disiplin, baik itu dalam shift dan responsi, disiplin dalam penampilan, disiplin dalam pengumpulan tugas. Jangan sampai sudah terlewat sehingga atau misalnya datangnya terlambat. Harusnya datangnya jam 7, datangnya jam 7:30. Itu sudah tidak disiplin. Jadi sikap itu juga akan dinilai. Dan teman-teman lihat di sini poinnya juga cukup besar, 30% sendiri untuk sikap. Selanjutnya terkait dengan aturan PKL, teman-teman, ini semua sudah ada di buku panduan praktikum di bagian kedua. Kan bagian pertama terkait dengan praktikum lab, bagian kedua tentang praktikum di rumah sakit. Nah, diharapkan teman-teman hadir 100%. Kalau tidak hadir tanpa izin, maka otomatis diberikan nilai E. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa dengan ini di lab. Kemudian datang dan pulang tepat waktu, wajib hadir 15 menit sebelum jam praktik. Karena kalau terlambat, maka mahasiswa bisa diberikan nilai E, apalagi terlambat lebih dari 3 kali. Tidak diperkenankan meninggalkan tempat praktik tanpa seizin pembimbing lapangan ya. Lalu waktu dinas menyelesaikan shift di rumah sakit, tidak boleh mengganti shift seenak atau sesuka hatinya. Dan kalau sakit, maka harus ada surat sakit dari rumah sakit tempat kalian praktik. Supaya tahu bahwa memang teman-teman sakit. Berobatnya harus di rumah sakit tersebut. Dan walaupun sakit, teman-teman wajib mengganti jadwal shift sebanyak 2 hari sakit. Sebanyak jumlah hari sakitnya mahasiswa. Misalnya sakitnya 2 hari, gantinya 2 hari, 2 shift. Lalu mahasiswa diperkenankan izin bila kecuali ya ada kedukaan atau musibah yang mengancam jiwa. Tetapi ini pun harus mengganti 2 hari saat melakukan izin praktik. Selanjutnya tidak diperkenankan melakukan pergantian shift selama 2 kali di hari yang sama ya. Misalnya di awalnya itu teman-teman izin atau misalnya karena sakit harus mengganti, sakitnya 2 hari ya. Harus mengganti 2 kali shift. Teman-teman tidak bisa mengganti di hari Senin shift pagi dan shift siang secara berturut-turut. Misalnya hari ini saya shift pagi.
Lalu saya akan mengganti shift yang kemarin itu di shift siang dan shift malam. Jadi satu hari itu 24 jam saya di rumah sakit. Tidak bisa seperti itu. Penggantiannya hari ini boleh ganti satu, besok baru ganti satu lagi. Atau di akhir stase baru digantikan sekaligus. Untuk keterlibatan mahasiswa, wajib berpenampilan bersih dan rapi. Teman-teman tolong untuk menggunakan parfum. Jangan pakai make up yang berlebihan. Yang penting rapi, bersih, wangi, karena kita akan bertemu dengan pasien dan juga teman-teman sejawat. Untuk mahasiswa putri wajib menggunakan hairnet untuk yang tidak berjilbab dan semua menggunakan cap putih ya. Nah, kami mengharapkan teman-teman juga menyiapkan satu scrub perawat untuk dikenakan saat jaga malam. Nah, teman-teman mungkin akan mendapatkan tugas untuk jaga malam. Jadi scrubnya itu minta tolong kalau misalnya teman-teman mau beli itu beli satu warna yang sama untuk semua supaya langsung tahu oh ini orang UKSW, ini mahasiswa UKSW. Lalu mahasiswa diharapkan wajib memotong kuku tangan dan tidak diperkenankan memakai cat kuku. Oh iya, untuk rambut laki-laki wajib untuk dipotong pendek ya, nggak boleh gondrong. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada di universitas. Aturan PKI lainnya terkait penugasan, ini terkait dengan LP harus disusun di hari pertama masuk stase. Jadi sebelum stase dimulai, teman-teman akan mendapatkan askep. Setelah itu, teman-teman masuk dengan sudah membawa LP. Lalu berdasarkan LP tersebut, teman-teman melakukan pengkajian pada kasus tertentu dan menuliskannya sesuai dengan format yang sudah ada. Harusnya teman-teman akan mendapatkan 2 kasus saja sih. Mungkin kasus variasinya akan berbeda, tetapi tema besarnya hanya tentang INC dan PNC. ANC ada, tapi mungkin sedikit. Jadi nanti kita akan lihat sesuai dengan yang ada di rumah sakit. Lalu semua tugas diketik, namun kalau misalnya rumah sakit ada yang minta untuk menulis, ya ditulis tangan saja. Lalu kalau diketik, maka harus ada lembar hasil uji Turnitin di akhir stase, maksimal level plagiarismenya adalah 20%. Dan semua laporan harus dikumpulkan H+2, karena kami tahu biasanya harus tanda tangan dulu, minta nilai, dan sebagainya. Jadi harus dilaporkan maksimal H+2 setelah praktik. Ketentuan lain, nah ini ada ketentuan lain teman-teman. Teman-teman diharapkan membawa APD sendiri. Dan kalau bisa satu kelompok itu, setiap kali turun itu sudah menyediakan APD yang minimal misalnya 1 box sarung tangan bersih dan 1 box masker. Nah, ada rumah sakit juga yang meminta teman-teman untuk menyediakan apron. Satu mahasiswa punya 1 apron pribadi jika ditempatkan di ruang VK atau ruang bersalin gitu. Tapi apron ini juga boleh digunakan di ruangan yang lain. Hanya misalnya teman-teman ini nanti sediakan saja 1 orang 1 apron. Apron plastik juga tidak apa-apa, yang penting bisa dibersihkan. Lalu di Rumah Sakit Panti Rahayu, APD-nya ini akan diserahkan pada bagian diklat pada hari pertama praktik. Jadi tidak dibawa setiap hari, tapi diserahkan ke rumah sakit, baru diambil teman-teman kalau perlu. Lalu terkait dengan penginapan, teman-teman di sana tidak ada mes atau asrama, baik itu di rumah sakit yang ada di Salatiga, di Jogja, di Purwodadi. Sehingga mahasiswa diharapkan mencari penginapan di sekitar rumah sakit. Gitu. Untuk Rumah Sakit Dr. Asmir sudah disampaikan oleh bagian diklat, teman-teman. Nanti saya kirimkan linknya. Tolong join link tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan praktik yang akan teman-teman lakukan. Lalu untuk rumah sakit yang lain juga saya harap ketua kelompok segera membuat grup, sehingga kalau misalnya ada yang perlu dikomunikasikan di dalam kelompok bisa segera dilakukan. Untuk lampiran-lampiran ini ada semua di buku panduan praktik, teman-teman boleh lihat dan boleh pelajari, semuanya harus diisi ya. Karena ini cuma 1 minggu, saya rasa teman-teman bisa mengisi semuanya dengan maksimal. Termasuk ini yang saya bilang tadi, format target pengamatan. Jadi misalnya teman-teman dapatnya kehamilan ya, 85% minimal dari 11 ini yang teman-teman amati. Gitu.
Lalu ada jurnal harian, apa yang teman-teman lakukan setiap hari apa, jam berapa, rencana kegiatannya apa, evaluasinya apakah terlaksana atau tidak, hambatannya apa, seperti itu. Lalu sikap dan perilaku ada beberapa, ada 2 hal penting terkait keterampilan dasar dan perilaku profesional. 50-50 bobotnya, nanti teman-teman bisa dinilai dari sini. Tolong membaca buku panduan praktik ya. Nah, yang terakhir ada kata-kata dari Bunda Teresa seperti ini. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih baik dan lebih bahagia. Jadi, kalau ada pasien yang datang, jangan biarkan pasien itu pergi dengan keadaan sedih. Jadi, kalau datang melahirkan, ya pulangnya harus bahagia karena membawa bayi atau membawa ibu yang pulang dengan sehat. Saya berharap teman-teman walaupun masih dalam tahap pendidikan, bisa menyebarkan kebahagiaan pada setiap pasien yang datang dan juga kepada setiap orang yang nanti ditemui di rumah sakit. Selamat melayani, Tuhan memberkati.